Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang NKRI. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan poin-poin berikut ini. Sikap toleransi terdapat pada poin. Toleransi itu berarti yang pertama, yang hubungannya dengan toleransi, memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan atau tidak memaksakan, tidak memaksakan kehendak. Bisa saja menerima perbedaan atau menerima perbedaan. Yang kedua, menghormati. Menghormati. Yang ketiga, menghargai. Menghargai. Dalam apa saja ini? Dalam hal, bisa dalam keyakinan, kepercayaan, atau tentang pendapat. Ini adalah toleransi. Berarti toleransi itu memberikan kebebasan atau tidak memaksakan kehendak tentang keyakinan, kepercayaan, atau pendapat. Tidak memaksakan pendapat. Menghormati keyakinan, menghormati kepercayaan, menghormati pendapat orang lain. Menghargai keyakinan, menghargai kepercayaan, menghargai pendapat orang lain. Itu adalah toleransi. Jadi, sikap toleransi terdapat pada poin tidak memaksakan agama. Ini mengarah ke keyakinan. Tidak memaksa. Ini termasuk toleransi. Saling menghormati. Di sini ada kata-kata menghormati dan mengerti satu sama lain. Ini juga toleransi. Berpegang teguh kepada Pancasila. Ini bukan tentang toleransi. Nomor 4, menjaga moral dan etika dalam pergaulan. Ini tentang moral, berarti ini masalah lupa saya, tentang integritas. Oh iya ya, tentang integritas. Moral itu tentang integritas, jujur. Ini tentang pembahasan integritas. Nomor 5, mengedepankan musyawarah mufakat. Ini juga mengarah ke mengarah ke toleransi. Kenapa? Karena kalau dalam musyawarah kita menghargai pendapat orang lain. Kita menghormati pendapat orang lain. Kita tidak memaksakan pendapat orang lain. Itu kalau di dalam musyawarah mufakat. Nomor 6, tidak melanggar hak orang lain. Nah, dengan tidak melanggar hak orang lain berarti kita menghormati hak orang lain, kita menghargai hak orang lain. Berarti ini juga termasuk toleransi. Berarti toleransi itu 1, 2, 5, 6. 1, 2, 3. Tiganya bukan ini. 1, 2, 6. Oh ya, ini B berarti. 2, 3, 5, 2, 3. Tiganya yang tidak. Oh, 3. Oh ya. Dah, lanjut. Nomor 2. Masyarakat Indonesia hidup dengan suatu tradisi, yaitu berbagi makanan dengan tetangga. Saling berkirim makanan dengan tetangga, tanpa memandang kaya atau miskin dari perbedaan suku atau agama. Tradisi ini membuat masyarakat saling berbagi dan mengenal satu sama lain, sehingga kehidupan menjadi harmonis. Harmonis ini berarti selaras.
selaras dalam berkehidupan. Pentingnya menjaga kehidupan harmonis tersebut adalah untuk, nah ini kehidupan harmonis tersebut, ada kata-kata tersebut, berarti ini merujuk kepada masalah yang ada di bacaan, di soal di soal cerita ini. Ya, di atas ini masalahnya yang kita bahas adalah keharmonisan, kehidupan harmonis di dalam cerita itu untuk memperkokoh komunikasi sesama tetangga. Ya, oke, karena di sini saling berbagi sesama tetangga. Memperkuat pergaulan sesama tetangga. Ya. Mempererat persaudaraan sesama tetangga. Nah, ini mempererat persaudaraan tetangga ini lebih lebih bagus daripada A dan B. Berarti ini lebih unggul. C ini lebih unggul daripada pergaulan dan komunikasi karena persaudaraan, mempererat persaudaraan. Yang D menumbuhkan solidaritas sosial. Solidaritas sosial berarti ini kalau ada sosialnya berarti ada masalah tentang sosial, harus ada tentang sosial. Misal bencana alam. Nah, kita membantu itu merupakan solidaritas sosial. Karena ada masalah sosial berupa bencana. Bencana. Misal bencana banjir atau gempa bumi, kita bantu itu mengarah ke sosial umum, tidak perorangan, tidak secara orang banyak, bukan personal lagi. Kalau solidaritas sosial. Yang E melestarikan tradisi nenek moyang yang luhur. Oh, kurang pas. Jadi jawabannya nomor 2 adalah C. Lanjut nomor 3. Nomor 3, di transportasi umum masih terlihat pemandangan anak-anak muda yang memberi tempat duduk kepada orang tua ataupun ibu hamil. Yang muda senang melakukan hal tersebut, memberikan tempat duduk kepada orang tua atau ibu hamil. Dan orang tua pun senang kemudian berterima kasih kepada anak muda tersebut. Pemandangan tersebut menampilkan kehidupan sosial yang harmonis. Harmonis berarti selaras. Pentingnya menjaga kehidupan harmonis itu adalah menjalin sikap saling menghormati sesama penumpang. Ini bukan saling menghormati ya. Ini anak muda ke ibu hamil atau orang tua lebih hormat. Ya. Memperkokoh moda transportasi umum. Ini juga bukan. Menciptakan suasana transportasi umum yang nyaman. Ini bukan mengarah ke topik ya. D. Menumbuhkan rasa tolong-menolong di ruang publik. Nah, menumbuhkan rasa tolong-menolong. Tolong-menolong di ruang publik. Nah, ini yang pas. E. Membangun kepedulian sosial masyarakat. Nah, kalau di sini ada kepedulian sosial, berarti harus ada masalah sosial, tentang sosial. Bukan masalah ini kan bukan masalah sosial. Sosial, ya. Jadi D jawabannya. Nomor 4. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki berbagai budaya dan adat yang berbeda. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa sebagai bangsa Indonesia memiliki keunggulan dalam keberagaman suku bangsa yang memiliki berbagai karakteristik. Namun demikian, keragaman etnis ini dapat menjadi ancaman bagi keutuhan negara Indonesia. Bentuk nyata dari ancaman tersebut adalah sikap mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bangsa dan negara. Tergerusnya nilai luhur budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila. Sikap primordialisme dan etnosentrisme yang mengarah pada konflik horizontal. Primordialisme ini adalah mementingkan kelompoknya sendiri, Kalau etnosentrisme
ini mengunggulkan suku atau kelompoknya sendiri. Nah, primordialisme ini misal, oh ini saya menolong itu karena dia sesuku dengan saya. Nah, itu primordialisme. Kalau etnosentrisme dia mengunggulkan sukunya, itu etnosentrisme. D. Sikap selalu mengutamakan kepentingan duniawi dan meninggalkan spiritualitas. Nah, ini kurang pas ini. Pemberontakan atau makar yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintah. Ini ngarah vertikal ya. Kan di sini kan kenyataan, oh bukan, nah, ini kurang pas ini juga. Ini, bangsa Indonesia itu terdiri berbagai suku, banyak suku yang memiliki berbagai budaya dan adat. Nah, banyak budaya, banyak suku, banyak adat. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa sebagai bangsa Indonesia memiliki keunggulan dalam keberagaman suku bangsa yang memiliki berbagai karakteristik. Namun demikian, keragaman etnis dari banyaknya suku dapat menjadi ancaman bagi keutuhan negara Indonesia. Menjadi ancaman. Ancamannya apa? Kalau semakin banyak suku, semakin banyak adat, semakin banyak bermacam-macam kesukuan. Nah, bahayanya apa? Bahayanya adalah adanya sikap primordialisme, sikap mementingkan kelompoknya sendiri, dan etnosentrisme, mengunggulkan kelompoknya sendiri, yang mengarah pada konflik horizontal. Suku A mementingkan kelompoknya sendiri, mengunggulkan kelompoknya sendiri. Suku B juga mementingkan kelompoknya sendiri, mengunggulkan kelompoknya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi konflik antar suku. Nah, itulah konflik secara horizontal. Secara horizontal itu adalah konfliknya, dampaknya seperti itu. Berarti jawabannya adalah C, ancamannya adalah itu. Nah, kalau ke pemerintah, ini enggak, ini bukan karena banyaknya suku kalau pemerintah. Bukan. Jadi nomor 4 jawabannya C. Sekarang nomor 5. Pada hakikatnya Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah baru. Nah, masalah baru. Dengan wilayah dan budaya yang melimpah, budaya. Berarti fokusnya di wilayah dan budaya. Yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Jadi semakin banyak wilayah, semakin banyak budaya, akan membentuk manusia yang berkarakteristik berbeda-beda. Jadi karakter dari kelompok mana, daerah mana itu berbeda. Wilayah Sumatera dengan wilayah Papua itu karakteristik orangnya berbeda. Wilayah Malaysia, wilayah Kalimantan itu karakteristiknya berbeda-beda. Yang bisa mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman keutuhan NKRI, maka dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Adapun peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional adalah integrasi, ini persatuan. Mengarah ke persatuan. Integrasi itu persatuan, mempersatukan seluruh nasional. Itu bagaimana bisa bersatu. A. Menjaga dan memelihara situs-situs bersejarah. Ini belum bisa mempersatukan wilayah-wilayah yang berbeda-beda orangnya, karakternya. Ini. B. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga dari
berbagai ancaman, memelihara keutuhan keluarga. Ini masih mengarah keluarga, bukan bangsa, bukan wilayah, bukan budaya. Di Indonesia kan budayanya banyak. Setiap wilayah itu memiliki budaya masing-masing. Ini kurang. C. Mengenalkan dan mempromosikan budaya asli Indonesia melalui teknologi. Nah, mungkin bisa merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Ini memelihara lingkungan, ya, memelihara lingkungan bersama-sama. Ini kurang pas ini kayaknya. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Nah, ini malah salah ini. Nah, sekarang C dan D. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Ini kan masalah karakteristik orang yang berada di wilayah berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi bagaimana merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik ini bisa mempersatukan nasional, integrasi nasional atau persatuan secara nasional, memelihara lingkungan. Ini nggak bisa ini. Yang kemungkinan bisa, yang C, mengenalkan dan mempromosikan budaya asli Indonesia melalui teknologi. Nah, dengan teknologi, jadi dari wilayah Sumatera kenal dengan budaya yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Kalimantan, bisa mengenal budaya Papua. Itu memanfaatkan teknologi, di-upload, di sosmed. Oh, inilah kebudayaan di daerah Papua, inilah kebudayaan di tanah Jawa, inilah kebudayaan di tanah Kalimantan, wilayah Sulawesi, wilayah Sumatera. Kita bisa tahu dengan memanfaatkan teknologi. Oke, itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS, menjadi PNS. Al-Fatihah. Amin. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.